Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Septiani. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan proposal usaha makanan internasional yang bernama Churros. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Makanan internasional adalah makanan yang sumber-sumber bahan makanannya berasal dari negara tersebut dan mempunyai karakter makanan yang identik dengan negara asalnya. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membuat makanan internasional yang bernama churros. Churros adalah makanan yang berasal dari Spanyol yang berbahan dasar tepung, telur, mentega, dan lain-lain. Churros termasuk makanan ringan atau snack khas Spanyol yang memiliki ciri-ciri berbentuk panjang, gurih digoreng, dan memiliki tekstur yang crunchy di luar dan lembut di dalam yang populer di kalangan masyarakat. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana cara membuka usaha churros yang baik dan benar yang tidak membuat perusahaan rugi? 2. Bagaimana cara mendapatkan keuntungan dan kesuksesan dalam berbisnis churros? 3. Bagaimana cara bersaing dengan perusahaan lain? Visi dan misi usaha. Visi usaha kami yaitu menyajikan churros dengan renyah dengan rasa mewah cocok di lidah orang Indonesia, selalu menggunakan produk berkualitas baik dan memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh pelanggan. Misi. Yang pertama ada menjadi perusahaan yang menghasilkan makanan kualitas terbaik dan siap bersaing. Kedua, menyediakan makanan sehat, enak, terkenal, dan tentunya berkualitas tinggi. 3. Memberikan harga yang terjangkau sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi dari semua kalangan. 4. Memberikan pelayanan bak raja kepada konsumen. D. Tujuan utama kami yaitu memenuhi tugas PKBU yang telah diberikan Bu Sri kepada kami. Yang kedua, ada menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Ketiga, mendapatkan keuntungan. Dan keempat, membantu merancang strategi usaha dengan menganalisis kelebihan, kekurangan, peluang, hingga tantangan yang dihadapi usaha makanan ringan. E. Manfaat bagi pemilik usaha menjadi pengalaman kami untuk berbisnis nanti. Manfaat bagi masyarakat dapat memenuhi kebutuhan makanan. Manfaat bagi ekonomi memiliki keuntungan yang dari hasil berjualan. F. Profil perusahaan. Nama perusahaan Yummy Churros. Pemilik perusahaan kelompok 5. Produk yang dijual churros. Jenis usaha kuliner. Alamat Sekolah SMAN 1 Cisarua. G. Struktur organisasi. Ketua Muhammad Ajril, Sekretaris Ismi Septiani, Bendahara Widiani dan Ibnu, bagian kreatif dan pemasaran Siti Sofia, bagian produksi semua anggota kelompok 5. Bab 2. Deskripsi usaha. A. Deskripsi produk. Nama churros disebut berasal dari nama kambing yang mereka gembalakan yaitu Navajo Churros. Tanduk dari domba ini disebut mirip dengan bentuk dari churros yang kita kenal sampai hari ini. Ketika itu tidak mudah bagi para penggembala untuk pergi ke toko roti untuk membeli roti yang mereka perlukan. Itulah alasan dari pembuatan churros oleh para penggembala. Ketika itu churros dianggap cukup mudah untuk dibuat karena prosesnya cukup sederhana. Hanya perlu menggoreng adonan churros yang sudah dipersiapkan. B. Bahan membuat churros. 40 gram mentega, 120 ml air, 1 sendok teh gula pasir, sejumput garam, 75 gram tepung terigu, 2 telur, bahan taburan, 1 sendok teh kayu manis bubuk, 3 sendok makan gula kastor. C. Cara membuat churros. 1. Siapkan panci tangan, panaskan di atas api sedang, campur air, mentega, dan gula, didihkan, lalu matikan api. 2. Tambahkan tepung dan garam, aduk rata sampai mengental sampai 30 detik, biarkan dingin selama 10 menit. 3. Masukkan telur satu persatu, campur pakai hand mixer, masukkan adonan ke dalam piping bag dengan speed bintang.
4. Di dalam wajan besar, masukkan minyak goreng sampai setengah wajan. Panaskan sampai 190 derajat Celcius. 5. Tekan piping bag di atas wajan. Bentuk memanjang sekitar 15 cm. Gunting adonan di piping bag. 6. Goreng sampai kemasan selama 4 hingga 5 menit. Goreng 3-4 adonan dalam sekali waktu. Pastikan panas minyak 150 derajat Celcius sebelum menggoreng churros. 7. Angkat dan sisihkan. Gulingkan di atas gula kayu manis bubuk. 8. Saus dark coklat. Masukkan coklat di dalam mangkuk tahan panas. 9. Panaskan heavy cream di dalam panci dengan api sedang. Tuang ke atas coklat, diamkan 2 menit. 10. Tambahkan kayu manis bubuk dan garam, aduk rata. 11. Sajikan churros dengan saus coklat. D. Rasa coklat dan lain-lain. E. Harga. Dalam satu wadah mika putih berharga Rp5.000. Bab 3. Analisis SWOT. A. Strength, kekuatan. 1. Harga relatif, murah dan berkualitas. 2. Kebanyakan orang menyukai churros. 3. Praktis untuk dimakan. 4. Diolah dengan bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. 5. Weakness, kelemahan. 1. Tidak cocok bagi orang yang tidak suka manis. 2. Produk tidak bisa disimpan lebih dari 1 hari karena dapat mengurangi kerenyahan. C. Opportunity, peluang. 1. Semakin banyak orang Indonesia menyukai coklat. 2. Kebiasaan para konsumen yang mencari cemilan yang bergizi, murah dan enak saat ini, khususnya kalangan dewasa dan remaja. D. Threat, keancaman. Semakin banyak orang yang ingin berwirausaha secara sederhana sehingga memungkinkan muncul semakin banyak pesaing yang mencoba usaha seperti ini. Bab 4. Analisis pasar dan pemasaran. A. Analisis pasar. 1. Target pasar. Usaha ini berlokasi di tempat sekolah SMA AN 1 Cisarua. 2. Persaingan. Usaha pengembangan produk churros masih memiliki peluang yang baik di wilayah sekitar karena belum banyak jenis usaha yang serupa. 3. Sasaran pembeli semua kalangan masyarakat. B. Strategi pemasaran. 1. Dari mulut ke mulut, berbicara kepada teman dan keluarga untuk mempromosikan usaha kita. 2. Dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram. 3. Pengembangan pasar. Menambah pasar baru untuk memperluaskan jangkauan. Bab 5. Rencana pemodalan, peralatan dan perlengkapan. Kompor gas, wajan, gunting, lampu plastik segitiga, tatakan, sendok, garpu, mika. Bahan baku: tepung terigu 10.000, mentega 8.000, telur 4.000, gula pasir 3.500, garam 2.000, minyak 4.000, coklat 10.000. Bab 6. Penutup. Demikianlah proposal bisnis kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di dalam penyusunan proposal usaha ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca dan penulis untuk menumbuhkan motivasi dalam membuka usaha. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan kami di masa yang akan datang. Atas segala waktu dan perhatian saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin bertanya, kami akan memberikan jawaban, bukan harapan. Karena kami di sini presentasi bukan mengisi hati yang sunyi.